Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviana Putri dari kelas 2A NIM 1905 111000028. Saya minta maaf apabila ada suara lain yang masuk selain dari suara saya. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Tanggapan saya mengenai ditiadakannya sholat Jumat dan sholat berjamaah di tengah wabah COVID-19. Maksudnya sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid terkait wabah COVID ini. Saya setuju dengan peraturan pemerintah ini karena seperti yang kita tahu bahwa wabah COVID-19 di Indonesia ini sudah semakin mengganas dan hampir seluruh kota atau kabupaten di Indonesia ini hampir semuanya terjangkit. Oleh karena itu kita dihimbau untuk tetap di rumah dan berusaha untuk menghindari kerumunan. Sebenarnya, wabah penyakit seperti ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah. Namanya adalah penyakit lepra. Hal ini tergambar dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Namun, jika ia menjangkiti suatu negeri dan kalian ada di dalamnya, maka jangan kalian keluar." Hadis riwayat Bukhari. Untuk larangan mendekati masjid, beliau juga mengatakan bahwa orang yang terkena penyakit dilarang untuk bergaul dengan orang yang sehat. Hal ini dikarenakan apabila orang sakit bergaul dengan orang yang sehat, maka mereka akan berpotensi tertular penyakit tersebut. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita untuk mematuhi peraturan untuk melaksanakan sholat di rumah dan mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Selain sholat, tindakan acara keagamaan lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu juga harus diberhentikan untuk sementara, seperti pengajian. Kita berdoa saja semoga wabah COVID ini segera selesai dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian untuk nomor 2, bagaimana cara saya untuk mengidentifikasi atau menganalisis orang tersebut soleh atau solehah? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa orang yang soleh atau solehah, mereka akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sabar dalam menghadapi ujian, mereka tidak pernah mengeluh, mereka berserah diri kepada Allah dan tawakal. Kemudian, mereka akan ikhlas dalam beramal. Mereka takut kepada ujian dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat kuat memegang amanah dan janji serta kerahasiaan. Selain itu, orang yang soleh atau solehah juga pemaaf dan bukan pendendam. Dan yang paling terpenting di sini adalah untuk menutup aurat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Untuk wanita, tidak boleh berhias dan berperangai sebagai wanita jahiliyah atau berdandan yang berlebihan. Yang terakhir yaitu kuat imannya. Jadi orang yang soleh dan solehah haruslah orang yang kuat imannya. Kemudian yang terakhir, bagaimana menyandingkan budaya Indonesia dengan ajaran Islam? Seperti yang kita ketahui bahwa budaya dan agama sangatlah erat kaitannya. Namun, tidak semua budaya berlandaskan keagamaan atau agama Islam. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang universal dari segi waktu dan tempat serta kandungan ajarannya yang diturunkan oleh Maha Pencipta sebagai rahmat alam semesta, datang sebagai pedoman untuk memfiltrasi berbagai norma dan nilai kebudayaan. Jika kebudayaan yang baik dibiarkan bahkan dilestarikan, sedangkan yang buruk bisa berakibat buruk dan menyelisih fitrah kehidupan, mereka akan diluruskan. Jadi untuk kebudayaan kita harus bisa memfiltrasinya sesuai dengan ajaran Islam. Yang baik kita laksanakan dan kita lestarikan, sedangkan yang buruk kita luruskan.
Kesimpulannya adalah budaya merupakan hasil karya manusia yang mesti bernaung di bawah ajaran agama dan norma yang baik akan tetap dilaksanakan, dan yang buruk hendaknya dipelihara dan dijadikan sebagai suatu khazanah dan kekayaan suatu bangsa. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.